Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan membacakan hadis-hadis hukum ya. Untuk 14 hadis hukum yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, dan kita terakhir menyebutkan hadis ke-14 dari hadis Abu Musa bercerita tentang waktu-waktu sholatnya. Dan kita lanjut sekarang hadis ke-15, dan ini masih berkaitan ya. Tapi ada konsekuensi besar yang harus kita perhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis asyar, hadis ke-15. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Siapapun yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat secara utuh. Ini menjelaskan tentang waktu salat. Ketika mepet batasan orang dia mengerjakan salat tersebut. Dan kita akan bisa mengetahui dia mengerjakan salat itu adalah hadaan atau qadaan. Dia menunaikan salat itu memang menunaikan aslinya atau mengqadha karena waktunya habis. Ini seperti ini. Maka di dalam hadis ini menyebutkan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia mendapatkan salat. Nah, cuma pertanyaannya untuk mendapatkan satu rakaat seperti apa? Ya, di situ akan ada pembahasan para ulama. Namun kita kembali kepada apa yang kita bahas kemarin, yaitu bercerita tentang apa? Bercerita tentang waktu sholat. Kita lihat, kita sedikit ulangi bahwa diawali dari waktu fajar, di mana kita ketahui waktu fajar ini kemarin disebutkan ketika muncul fajar yang kedua atau disebut fajar shadiq ya. Maka dengan itu maka dia masuk awal waktu sholat subuh. Dan ini dijelaskan dalam posisi ini berdasarkan hadis Nabi dan juga ijma'nya para imam, para ulama. Kemudian di mana ketika mengetahui waktu sholat ini artinya bahwa tidak sah sholat sebelum masuk waktunya, karena ini syarat sah sholat adalah disebutkan syarat sah sholat itu diantaranya adalah masuk waktu. Ada 5 syarat sah sholat yang disebutkan oleh para ulama, ada juga yang mengatakan 4 ya. Di antaranya adalah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu berarti sholat tidak sah. Baik yang disebut dengan masuk waktu itu adalah sholatnya tidak sah itu min ibtida'i sholat, dari mulai permulaan sholat. Jadi kalau antum sholat subuh ternyata fajar shadiq belum muncul, pas antum selesai Fatihah fajar shadiq baru muncul gitu. Maka walaupun antum menunaikan setelah masuk waktu subuh, tapi ibtida'nya antum tidak masuk waktu, maka dikatakan belum sholat begitu. Ini kayaknya itu diantaranya ya. Beda dengan nanti pas berkaitan dengan bagaimana kalau di akhir waktu sholat gitu. Seperti apakah antum mengerjakan sholat atau enggak ketika mendapati
sholat kita itu ternyata pas pas mau takbiratul ihram ternyata udah pindah waktunya. Nah, maka antum ini sholat ini menunaikan sholat pada waktunya atau antum mengqadha sholat? Maksudnya menunaikan sholat tapi di luar waktunya. Otomatis pada saat itu takkid ketika kita menunaikannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyebutkan adaan tapi qadhaan. Seperti itu. Dan itu berkaitan dengan kita bisa hati kita itu dalam sholat itu apa yang dilakukan dalam niat itu. Nah, kalau umpamanya antum mempelajari tentang mazhab Syafi'i yang sebagian Syafi'i yang mengatakan bahwa disunahkan untuk talafuz bin niat, itu diantaranya takkid terhadap hal tersebut. Umpamanya antum menyebutkan bahwa usolli fardhu maghrib salah rakaat gitu kan, adaan atau qadhaan kan begitu. Ketika mengatakan adaan, saya menunaikannya pas waktunya seperti itu. Nah, ini maksudnya takkid agar kita tahu bahwa pelaksanaan sholat itu begitu sedetail itu ya. Sekalipun kita tidak talafuz bin niat, tetap niat kita kan seperti itu harusnya. Talafuz bin niat itu artinya melafazkan apa yang kita niatkan, dan talafuz bin niat bukan niat. Talafuz melafazkan niat itu bukan niat, karena niat itu adalah jadi yang disebut dengan niat itu adalah berkaitan dengan iradah, keinginan. Sebutkan di dalam di dalam kalam para ulama itu adalah muqtaranan bi fi'li, yaitu keinginan untuk mengamalkan sesuatu karena dibarengkan dengan dengan mengerjakan perbuatannya tersebut, itu niat juga. Ini sisi yang harus kita pahami, adaan atau qadha. Maka disebutkan tidak boleh sholat sebelum waktu atau membiarkan sholat waktunya mengalir habis gitu. Terlepas apakah nanti talafuz bin niat, nanti talafuz bin niat ini adalah disebutkan sunnah atau tidak, atau mengatakan boleh atau tidak di situ. Yang jelas bahwa para ulama juga sepakat bahwa orang yang tidak melafazkan niat tapi berniat benar itu dikatakan adalah benar sholatnya. Seperti itu. Jadi kemudian berikutnya akhir sholat sholat fajar akhirnya itu adalah yaitu ketika matahari terbit. Jadi kalau matahari terbit berarti sudah berakhir sholat. Dan kita bahas kemarin itu berkaitan dengan hukum sholat, apakah ketika masih gelap atau sudah siap. Karena Nabi SAW pernah bersabda dan dijelaskan, karena di sini dalam mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa yang disunahkan sholat subuh itu ditunggu sampai sarang cantihan. Kita tinggali caang gitu kan sholat, karena disunahkan sholat afdal. Nabi SAW mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkannya, kalau sholat subuh itu biarkan sampai kelihatan warna menguning. Jadi maksudnya kita tinggali ke carang cantihan, lamun bahasa sholat modal. Ya kalau kita rumahnya dari bilik gitu kan, melihat keluar itu udah kelihatan. Dalam mazhab Hanafi, jadi kalau untuk sholat subuh yang sunnahnya pahalanya besar itu di situ, gitu. Itu diakhirkan sholatnya sampai mulai terang, ya satu dengan yang lainnya bisa langsung kelihatan. Nah, ya namanya listrik ketinggalannya dalam lampuan. Ya zaman baheula gitu kan, ke zaman cempor itu kan tidak kelihatan. Jadi kalau sudah kelihatan terang, nah itu waktu sholat subuh. Kalau kita di gunung gitu ya, kita di gunung, itu kan kelihatan kapan mulai caang gitu kan. Nah, ketika mulai caang itu, situlah waktu sholat subuh yang disunahkan menurut mazhab Hanafi. Jadi walaupun sepakat yang disebut dengan awal waktu sholat sepakat, tapi disunahkan itu beda. Jadi dia sengaja untuk mengakhirkan untuk mendapatkan
Dan tujuannya apa? Memperbanyak doa dan zikir setelah selesai adzan dan terus memperbanyak zikir, kemudian apa dikumandangkan iqamah seperti itu. Ini kondisinya. Nabi SAW mengatakan tadi asfir bil. Tapi mazhab jumhur mazhabul arba'ah mengatakan bahwa sholat fajar itu tetap disunnahkan di awal waktunya. Kembali kepada hadis umum tentang hal tersebut ya. Kembali kepada hadis umum. Walaupun tetap di situ adalah tergantung muraatul imam. Nah, kalau maunya masyarakat ada lagedu karena apa? Ada harare saya karena ulang subuh, ada naik turun karena subuh gitu kan. Seperti itu kan kondisinya. Jadi seorang imam dan muadzin juga harus tahu kondisi. Biasanya jam sabaraha ya gitu. Seperti harus melihat kondisi ini apa lingkungan sekitar masyarakat. Dan kita kayaknya di Indonesia belum bisa menerapkan kecuali setelah dibatasi waktu nong gitu kan. Atau kondisinya kembali kepada keegoisan orang yang memakmurkan masjid. Komat lah begitu. Kadang-kadang tidak ada jeda, bahkan orang pas mendengar adzan kadang-kadang nggak bentak, ya kan? Orang beraneka ragam orang itu. Tidak semuanya apa bisa bangun sepertiga malam dan tidak semuanya. Kadang-kadang dengan adanya azan itu justru jadi pas begitu azan, mulai begitu azan batasannya dia sholat 2 rakaat kemudian dia qomat. Jangan. Berikan jeda di mana kaum muslimin mereka bisa jadi berubahnya. Berikan jeda untuk lihat di situ, menunggu minimal apa antara 10 sampai 1/4 jam di situ. 15 menit kemudian tunggu baru iqamah. Seperti itu. Nah, ini di situ untuk apa? Berjamaah di situ harus diperhatikan dan disebutkan dalam fikih-fikih para ulama begitu. Nah, ketika diketahui seperti ini, ya jumhur mengatakan sunnah tetap di awal. Lalu makna hadis tadi apa? Jadi kan apa? Biarkan menguning untuk sholat fajar sampai karena itu pahala yang besar. Para ulama menyebutkan hadis isyarah ila tuli qiraati sholatil fajar. Hadis ini isyarat tentang apa? Bacaan sholat fajar itu panjang, beda dengan sholat yang lain. Jadi lamun sholatnya timimiti poin ketika caangan bisa membacaan. Gitu kan, lamun kondisi sholat apa? Sholat. Makanya Nabi SAW lamun sholat subuh di waktu hari Jumat, Nabi membaca surat apa? Al-Furqan atau membaca surat apa? Sajdah, ya, membaca sajdah. Kemudian Nabi SAW membaca apa? Surat apa namanya? Surat apa? Yang panjang itu juga ada Jumat. Itu disebutkan ya tentang bacaan ini. Nah, ini kondisinya gitu. Ketika disebutkan panjang, maka berarti sampai mulai apa? Terang gitu kan seperti itu. Nah, itu juga tapi tidak selalu. Tapi itu juga kadang-kadang kenapa? Karena ya harus lihat imam itu betul-betul harus cerdas melihat momen itu. Nah, begitu. Nah, ini contohnya. Ya, seperti ini. Dan dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan para ulama mengatakan demikian tentang akhir waktu, awal waktu dan yang lain. Kemudian demikian juga kita bahas tentang sholat duhur. Ya, tentang sholat apa? Sholat duhur kita mulai awal waktunya ketika matahari tergelincir seperti itu. Ini disebutkan apa? Dalam hadis-hadis. Dan ketika kondisinya apa? Berada di tengah-tengah, maka di situ adalah waktu yang terlarang dari sholat sunnah. Dan ketika mulai tergelincir sedikit, maka pada saat itu apa? Dan ini ijma ya dinukil imam para ulama itu, Imam Nawawi dan yang lainnya ijma tentang awal waktu. Dan akhir waktunya adalah apa? Ketika apa? Matahari bayang-bayang seseorang sudah sama panjangnya dengan seseorang tersebut itu kan ke sebelah barat, ke sebelah timur ya. Sebelah apa? Timur bayang-bayang seperti itu. Itulah waktu akhir sholat duhur ya. Dan dengan waktu itu adalah mulai waktu sholat asar dan itu tidak ada jeda. Beda dengan duhur dari subuh ke duhur ada jeda ya di situ ada sholat duha. Makanya subhanallah ya kita pahamkan. Lihat di sini setiap waktu sholat ini ada jeda-jeda gitu. Dan di setiap jeda itu ibadah di situ. Contoh begini.
Ada sholat sunnah yang mengelilingi sholat wajib, sholat rawatib kan? Sebelum subuh, ya. Kemudian sebelum zuhur, setelah zuhur, ya. Kemudian setelah maghrib, setelah isya, itu adalah rawatib. Yang disebutkan Nabi SAW, barang siapa yang mendawamkan, dia mendapatkan apa? Rumah di mana? Di surga. Orang yang mendapatkan. Ini tentang hal tersebut. Tapi kita lihat ya. Dalam sholat ya, waktu-waktu sholat yang tidak ada jeda, itu cukup dengan rawatib. Tapi ketika ada sholat di situ apa, yang ada rawatibnya, maka Rasulullah SAW tetapkan syariat. Di situ ada syariat ibadah yang lain. Yang ada jedanya ada sholat ya yang lain. Ini menakjubkan tentang hari-hari. Contoh umpamanya zuhur ada sholat apa rawatibnya. Pada saat itu bas rawatib, ya. Setelah itu zikir mutlak, gitu kan. Asar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan apa? Zikrul masa. Waktunya orang zikir di sore hari. Banyak. Maka ketika ditanya para ulama, apa aktivitas ibadah yang paling utama setelah sholat asar? Zikrullah, memperbanyak zikir, zikrul masa. Seperti itu. Ketika masuk maghrib, karena maghrib itu sempit ya, kemudian sholat apa? Sholat setelahnya, sholat sunnah itu. Demikian juga sholat isya setelahnya. Ketika isya itu sebagian ulama menyebutkan ada jeda sampai pertengahan malam. Nah dari pertengahan malam ke subuh itu ada yang disebutkan apa? Sholat apa? Sholat malam, sholat tahajud. Sepertiga malam terakhir memperbanyak zikir, doa dan seterusnya di situ sholat. Ini waktu-waktu yang Allah SWT kita istimewakan di situ. Ya, tentang waktu-waktu ini. Ya, tentang waktu-waktu ini. Demikian juga ketika apa? Jeda antara apa? Subuh dengan zuhur. Maka ketika sudah masuk sholat duha itu adanya apa? Waktu sholat sunnah duha. Dan sholat sunnah duha itu ada ada beberapa penyebutan di situ. Pertama adalah penyebutan al-awwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang sholat duha ini adalah orang-orang yang diantaranya mereka ketika sulit mampu untuk apa sholat sepertiga malam, maka dia memperbanyak sholat di waktu duha sebagai tambahan. Subhanallah ya. Ini tentang apa? Tentang sholat. Ini ada jedanya, ya, ada jedanya. Dan di situ ketika mendapatkan jeda dari sholat sunnah itu ada batasannya. Ternyata ada sholat yang dimakruhkan, ada sholat diharamkan berkaitan dengan hal waktu-waktu tersebut. Ada dianjurkan melaksanakan sholat, ada justru dianjurkan tidak boleh sholat pada waktu-waktu itu yang sunnah. Subhanallah, ini adalah berkaitan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Dan ini munazzam. Ini artinya apa? Teratur. Kemudian kembali, ketika berkaitan dengan waktu zuhur, mana yang lebih utama sholat zuhurnya? Di awal waktu atau di akhir? Maka semua ulama sepakat bahwa yang lebih utama ada di awal waktu pada hukum asalnya. Kecuali ada rukhsah saat posisi cuaca ekstrim, terlalu panas. Dan di kita di tropis itu nggak ada terlalu panas, insya Allah ya. Panasnya masih wajar. Maka kita dianjurkan sholat zuhur di awal waktu ya. Diakhirkan jika memang sesuatu tersebut mendesak dan merupakan kebutuhannya. Dan ini harus kita perhatikan tentang kemaslahatan ibadah ini. Hukum asalnya apa di awal waktu? Karena apa? Adanya rukhsah diakhirkan untuk sholat zuhur itu berkaitan dengan ibrad. Ibrad itu pendinginan cuaca. Jadi sholat tadi apa? Seperti itu. Sekalipun ada sebagian orang mengatakan bahwa yang disunahkan adalah diakhirkannya seperti itu. Ini sholat apa? Sholat zuhur. Ya. Dan akhir waktunya adalah awal waktu sholat isya. Ketika berakhir di situ berarti tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda di situ. Maka langsung awal waktu sholat asar itu adalah apa? Ketika apa? Ketika bayangan seseorang sudah sama panjang, maka dengan itu adalah masuk waktu sholat apa namanya, sholat asar, masuk sholat asar. Kemudian bercerita tentang waktu sholat asar ini, ada para ulama mengatakan waktu sholat asar ini ada yang memang ikhtiari, yang terbagus, yang pilihan.
Ya, ada yang sifatnya daruri atau darurah. Ketika sifatnya apa darurah, yaitu darurat. Ya, disebutkan di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa akhir sholat waktu itu adalah waktu tertentu. Di antaranya apa? Dikatakan oleh sebagian ulama, awal waktu sholat asar itu ketika bayang-bayang sama panjang. Nah, ini sama panjang, sini sama panjang. Jadi sama panjangnya seperti itu bayang-bayang. Ketika awal masuk. Kemudian akhir waktu masuk itu ada yang mengatakan ketika bayang-bayang sudah 2 kali lipat panjang. Seperti itu. Ini sebahagian berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah waktu yang sifatnya ikhtiari. Sebelum bayang-bayang apa? Sebelum bayang-bayang dua apa? Maka pada saat itu apa? Itu adalah waktu sholat pilihan. Dan akhir waktunya tetap adalah ketika matahari hendak tenggelam. Ketika matahari hendak tenggelam dan mulai masuk tenggelam, maka itu adalah akhir waktu sholat asar seperti itu. Dan disebutkan waktu sholat asar yang darurat itu tadi dari sejak bayang-bayang 2 kali lipat sampai waktu akhir yaitu tenggelamnya sholat asar, ya. Dan ini diketahui seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Waktu asar. Karena di sini waktu asar ini subhanallah sampai Rasulullah SAW mengatakan sholat asar itu adalah disebut sholatul wusta. Yang di situ apa? Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholat salawatikum wa sholatil wusta. Ya, sholat wusta. Dan dalam hadis itu, walaupun khilaf para ulama yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar, sholat fajar ya. Tapi kalau sholat wusta itu disebutkan dalam hadis, ketika para sahabat mengatakan syaghaluna an sholatil asar sholatil wusta. Mereka menyebutkan kita dari sholat wusta seperti itu. Wallahu a'lam. Sholat asar. Nah ini. Dan waktu yang sifatnya ikhtiar ini sampai kondisi posisi suasana matahari atau suasana sore hari sudah betul-betul menguning gitu kan. Itu yang disebut ikhtiari. Termasuk di dalamnya ketika bayang-bayang dua kali lipat. Nah, ini seperti ini. Ini sholat apa? Sholat asar ya. Kemudian berkaitan dengan sholat maghrib, jadi kita jelaskan sudah tentang hal tersebut. Ya, kemarin kita sebutkan sholat maghrib, yaitu kalau kalam Imam Syafi'i yang jadid itu waktu sholat asar itu sangat pendek sekali. Waktu sholat maghrib itu pendek sekali. Begitu adzan, kemudian iqamah, ya, kemudian sholat apa? Sholat maghrib, kemudian zikir, kemudian sholat sunnah. Itulah waktu sholat maghrib. Setelah itu adalah keluar. Maka sholat maghrib itu para sahabat itu sampai ketika ingin menunaikan sholat qobliyah, bahkan diantara sahabat itu sholat saat muadzin mengumandangkan Allah. Maka dari situ qaul munfarid ya Imam Syafi'i aja di situ. Tapi mazhab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sama seperti jumhur. Itu dari mulai apa? Tenggelam matahari sampai hilangnya syafaq. Itu dinukilkan seperti itu. Ini tentang waktu sholat. Dan beliau itu di akhir apa? Di akhir pendapat beliau. Karena beliau apa? Lebih kembali ke sisi itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tentang apa? Akhir waktu sholat maghrib seperti itu. Dan ini adalah dohir dari madhab Syafi'i dan madhab jumhur. Ya, tapi kalau pendapat pribadi beliau adalah seperti itu. Oleh karena itu ketat sekali tentang apa? Sholat maghrib. Jadi jangan ulah halawar sholat maghrib. Dan sholat maghrib itu adalah disegerakan seperti itu. Sampai dikatakan Rasulullah SAW sholat maghrib itu bahkan ketika
beres sholat maghrib masih kena kecil canggih paling canggih seperti Allah ya, itu sholat maghrib. Sholat isya, sholat isya disinggung awal waktunya adalah ketika mega merah atau namanya syafaq yang merah itu mulai menghilang, maka pada saat itu awal waktu sholat. Nah, yang dimaksud dengan syafaq itu adalah ya syafaq yang merah, itu mega yang merah. Karena ada yang kuning, ada yang kalau kuning kan masih sore, masuk maghrib kuning. Nah, datang merah langsung berubah merah, kemudian setelah itu hilang mega merah. Seperti itu. Nah, ini kondisi. Cuma penjelasannya para ulama khilaf akhir waktu sholat isya. Akhir waktu sholat isya. Pendapat jumhur, ya, akhir waktu sholat isya adalah ya awal sholat isya seperti sholat asar tadi, ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Waktu pilihannya sampai pertengahan malam. Ya, seperti itu. Tapi waktu akhirnya sampai sebelum fajar shodiq. Jadi kalau mana kasarian udah jam 4 ada sholat asar nangnya, maka pada saat itu orang yang berpendapat itu tadi mengatakan sholat isyanya adaan, bukan qadha. Tapi yang berpendapat pertengahan malam berarti dia mengqadha sholatnya pada waktu. Sehingga kita paham tentang pemahaman hal tersebut. Ini kondisi. Adapun pendapat yang kedua adalah ya sampai pertengahan malam, dan ini sebagian mazhab Syafi'i pun berpendapat sampai ini, dan ini adalah yang dipastikan oleh pendapat Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, itu adalah sholat malam itu ila nisfil lail, sampai pertengahan. Lalu yang utama didahulukan atau disegerakan atau diakhirkan, maka di sini adalah kepada kondisi imam. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis itu, idza ra'an nasa ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum akharu yani abba. Nabi SAW ketika melihat para sahabat sudah ngumpul banyak, maka menyegerakan sholat isya. Ketika para sahabat masih kena carek gitu, ini cuma beberapa orang yang datang, maka Nabi SAW menunggu dulu lama ya. Sampai Nabi mengatakan laula an asyqa ya la amartukum bis salat fi hadar. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan sholat pada waktu ini. Ini kata Nabi SAW, itu ini sholat yang kalian sebutkan malam. Ya, Nabi SAW membenci kalimat atama, sholat di akhir di malam kan. Nah, ini kondisinya ya, tentang yang lebih utama tentang waktu isya dikembalikan kepada kondisi imam melihat masyarakatnya seperti itu. Ini kondisinya. Maka dengan waktu-waktu sholat yang tadi, kita kembali kepada hadis. Ketika kita sudah mengetahui awal waktu dan akhir waktu, maka balikan, man adraka rak'atan min as-shalah faqad adraka. Orang yang mendapatkan satu rakaat dalam salat, dia mendapatkan satu rakaat. Cuma yang jadi masalah, kadar untuk mendapatkan satu rakaat, apakah memang rakaat sempurna atau hanya bercerita tentang rukun salat yang ada pada saat itu. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama, yaitu berkaitan dengan kapan seseorang mendapatkan jamaah dan kapan seseorang mendapatkan satu rakaat. Seperti itu. Nah, beberapa pendapat para ulama mengaitkan hal tersebut. Apabila orang mendapatkan jamaah itu dengan satu rakaat, ya, dengan satu rakaat, maka berarti rakaat ini maknanya rakaat, dan tidak bisa dikatakan orang mendapati waktu kecuali ketika mendapati satu rakaat itu. Gitu. Tapi kalau momennya orang mengatakan bahwa mendapatkan jamaah itu dengan bagian yang imam belum selesai, satu rukun. Contoh umpamanya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur mengatakan bahwa orang mendapatkan jamaah itu saat mendapatkan satu rukun imam. Yaitu salam. Maka setiap sebelum salam dia telah mendapatkan jamaah. Apa faedahnya di sini? Faedahnya, kalau umpamanya orang masih mendapatkan jamaah,
Maka apabila sholat di masjid yang di situ rawatib, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah rawatib itu. Karena dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Paham nggak ini? Tapi kalau dia tidak mendapatkan jamaah, maka boleh dia menunggu yang lainnya apa? Mending sholat kedua wae. Paham ya? Paham nggak ini konsekuensinya? Karena dia, andai pun bersama dengan imam, dia tidak mendapatkan jamaah. Seperti itu. Ini salah satu pendapat dari para ulama. Begitu. Makanya ketika kondisi, apalagi kalau kondisi, ini kondisinya rawatib ya. Kalau kondisinya di mana? Kalau kondisinya di perjalanan ya nggak ada kaitannya ini. Karena kondisi ketika di sholat yang di situ persimpangan orang dahulukan, karena berkaitan dengan apa? Yang disebutkan mendapatkan apa? Ruku satu rakaat dengan mendapatkan satu ruku, ini hanya bercerita tentang bagaimana dia menyempurnakan sholat setelahnya, bukan bercerita tentang mendapatkan jamaah. Jadi kalau mamanya seorang makmum mendapatkan rukunya siapa? Rukunya imam, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Maka dia tinggal menyempurnakan sisa dari satu. Kalau 3 rakaat berarti tinggal nambah 2 saja. Seperti itu. Itu idrak rakaat lil jamaah. Mendapati rakaat dalam ketika sholat berjamaah di situ. Adapun mendapati berkaitan dengan jamaah, mendapatkan apa? Keutamaan jamaahnya ini tetap dikembalikan cukup dengan apa? Mendapati satu rukun imam. Karena dalam hadis disebutkan tidak menyebutkan rakaat, man adraka sajdah, cuma satu sujud. Dengan lafaz yang berkhilaf seperti itu, para ulama berpikir seperti tadi. Maka kalau umpamanya kita sholat di kampung dengan imam rawatib kita, ketika imam sudah tasyahud, maka kita takbir dan tasyahud. Ya, ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, yaitu apa? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapatkan dalam sholat itu sudah ikuti saja sholat itu. Dan kalau umpamanya yang tertinggal, maka sempurnakan setelah itu. Maka dengan itu kita paham tentang apa? Pendapat hal ini. Allah Ta'ala alam. Tapi ketika bercerita tentang mendapatkan apa? Mendapatkan tentang waktu sholat di sini. Apakah mendapatkan waktu sholat dengan mendapatkan satu rakaat atau sama tadi mendapatkan satu rukun? Sehingga kita pun ketika mau menunaikan sholatnya itu, maka kita paham dan kita bisa mengukur waktunya. Kalau mendapati satu rukun, cukup dengan mengatakan Allahu Akbar, walaupun sisanya adalah sudah keluar waktu sholat, maka kita menunaikan sholat itu tadi ada menunaikan pada waktunya. Paham ya? Tapi kalau umpamanya harus mendapatkan apa? Satu rakaat dengan kalimat yang zahir dalam hadis ini, man adraka raka'ah faqad adraka sholat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan sholat adaan. Bagi yang berpendapat seperti ini berkaitan dengan kita menunaikan ibadah. Berarti dia minimalnya menunggu berapa? 2 menit kan, satu rakaat biasanya 2 menit. Takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, orang bila mendapati 2 rakaat 2 menit sebelum itu berarti dia mendapati sholat. Gitu. Kalau dia memulai sholatnya apa? Dari sisi itu, maka dia mulai sholat, ya. Kemudian mendapati apa? Mendapati pas naik rakaat bangkit kedua, dia sudah keluar waktu sholat, berarti dapat apa? Sholat adaan. Kalau kurang dari itu, kita baru takbiratul ihram, baru juga baca Fatihah, ternyata sudah keluar waktu, maka berarti kita bukan sholat adaan, menunaikan pada waktunya, tapi kita apa? Qadhaan. Paham ya? Dengan itu apa? Muncul hukum yang lain. Kamu meninggalkan sampai seperti itu sengaja atau tidak? Kalau sengaja berarti kembali kepada hukum yang pertama kita bahas kemarin. Bisa jadi melekat hukum kekufuran karena kita meninggalkan sholat. Ini hal bukan perkara sepele gitu berkaitan dengan sholat ini. Yang mengakhirkan sholat. Ya. Kalau umpamanya sebagian mengatakan bahwa dia meninggalkan sholat satu waktu, dia sengaja. Ya, sengaja dia di akhir-akhirkan, ternyata apa? Ketika bagian sholat, masuk hukum yang kemarin. Ima dihukumi fasik, jelas kalau dosa besar dan fasik jelas. Tapi sebagian ulama yang menghukumi apa?
kafir orang. Kufur dengan perbuatan itu kita. Walaupun hanya kita yang tahu, tapi hukum Allah tetap melekat pada diri kita. Maka kita bertaubat kepada Allah dan kita apa? Mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan kembali kita sholat. Yang berikutnya berarti apa? Sholat kita tidak sadar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini hal-hal penting ya yang harus kita perhatikan tentang hal tersebut. Ya. Kemudian di ujungnya ada penjelasan syarah tentang hal ini. Kenapa kita harus menggeluti hal ini sedetail mungkin ya? Ini berkaitan dengan orang. Ini orang. Itu berkaitan wajib qada enggak? Ketika dia apa? Dia tersadarkan bahwa itu adalah dia harus wajib sholat pada kondisi itu. Ini contohnya kondisinya apa? Orang yang tiba-tiba memang kewajiban sholat itu mengena padanya. Seperti orang yang sedang haid. Antum bisa mengukur tadi, lamun umpamanya ternyata beberapa detik sebelum adzan suci. Paham nggak? Ternyata suci pas, suci rek bebersih, adzan. Paham nggak? Maka kalau kondisi seperti itu dia mendapatkan waktu, berarti dia wajib untuk sholat pada waktu itu. Maksudnya untuk waktu itu. Dia selesai bersuci, dia harus menunaikan sholat itu. Kemudian sholat setelahnya. Paham ya? Haid umpamanya berpendapat pertengahan malam. Tiba-tiba karena memang begadang gitu kan, kondisi ngurus apa dan seterusnya. Ini nama suci. Karena ada tanda suci, salah satunya apa? Ketika muncul cairan bening setelah haid. Terasa suci. Haid pas bersih. Ini jam sakit tadi maksudnya. Jika masih kena kebagian isya. Paham ya? Maka pada saat itu dia segera bersuci dan salat isya. Sebagai qada, karena memahami bahwa waktu itu sudah berakhir waktu. Demikian juga berkaitan. Bisa kebayang nggak? Tentang hal tersebut. Tapi kalau memandang bahwa waktu sholat itu didapatkan dengan 1 rakaat, bukan dengan 1 rukun, berarti apa? Itu minimalnya kita menunggu ternyata 3 menit memang waktu berikutnya kita sudah suci. Maka berarti itulah baru 3 menit. Karena harus menunggu panjangnya 1 rakaat di situ, paham Bapak waktunya, jedanya yang sebatas itu. Nah, siapa saja yang menjadi wajib baginya? 1 orang tadi haid, atau yang kedua tiba-tiba sadar setelah pingsan ya. Setelah ini tersadarkan. Sadar, ternyata masih ada waktu sholat seperti itu. Atau umpamanya kondisi orang yang baru masuk Islam. Nanti kebayang? Orang tiba-tiba bersyahadat sampai asal. Berarti wajib sholat? Paham? Jadi ulama berkaitan dengan pemahaman waktu. Pembahasan fikih para ulama menyebutkan. Ulah tapi ketika pas awal masuk Islam, seorang muslim kamu tengah bejaan mana sholat zuhur gitu. Kebayang lah itu. Kadang-kadang kita masuk Islam sampai asar. Soalnya aku sholat zuhur lantai itu jangan terang sholat asar. Kan gitu. Kalau kita paham berarti asbah orang tersebut menjadi wajib untuk sholat. Tapi ternyata pas akhir waktu. Nah, kalau umpamanya berpendapat tadi seperti ini, kalau mendapatkan 1 rakaat ternyata tinggal sisa 1/2 menit karena waktu karek berkalimat sama masuk Islam syahadat. Berarti kalau berpendapat 1 rakaat berarti wajib sholat zuhur. Tapi kalau mendapati waktu itu adalah dengan mendapat yang 1 rukun, berarti wajib sholat zuhur. Nah, inilah pembahasan ini berkaitan dengan waktu sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita cukupkan bahasan kita dalam masih dapat waktu kita ketika hendak sholat. Wallahu a'lam. Silahkan.